Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan pertempuran terdahsyat yang menurunkan seluruh kekuatan para pendekar tingkat tinggi melawan kekuatan sekte Dewa Hitam. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 国族秘术的威能，我一定可以打败东伯雪鹰。我现在觉得自己充满了力量，非常满意。现在你还有另外一项任务，进入星火宫，打通百战密室。 Situ mendatangi para ketua meminta izin untuk memasuki perguruan Istana Api Dewa. Mereka tak mengetahui bahwa Situ sudah bekerja sama dengan Sekte Hitam. Situ terus memaksa meski para ketua menentangnya karena ujian memasuki Istana Api Dewa akan mengancam nyawanya. Namun pada akhirnya para ketua pun memberikan kesempatan kepada Situ. Tak lama dia mulai dengan ujian pertama, yaitu harus mampu membuka gerbang Istana Api Dewa. Situ dibantu oleh dua petinggi penjaga gerbang yang sebelumnya sudah diajak kerjasama. Akhirnya gerbang berhasil dibuka dan akan menerima ujian selanjutnya yang penuh dengan bahaya. Situ berkali-kali dikalahkan oleh penguji yang memiliki kesaktian di atas rata-rata. Situ teringat sebelumnya Macan pernah memberikan pil kekuatan tingkat tinggi yang mampu menghancurkan formasi Api Dewa. Akhirnya Situ berhasil melewati ujiannya. Pintu istana pun terbuka dengan disambut oleh para pendekar yang akan menjadi kakak perguruannya. Namun tiba-tiba Situ terjatuh karena terluka parah. Tak lama para ketua pun muncul. Mereka membawanya dan mendatangkan seorang tabib untuk mengobatinya. Shikong curiga kepada Situ karena dia mampu melewati ujiannya. Padahal Situ tak memiliki kemampuan setinggi Su Ying. Dan tak lama Situ muncul memohon lagi untuk diizinkan memasuki perguruan Api Dewa. Dengan mengejutkan, Xion menawarkan jika bersedia menjadi murid Sekte Bumi, maka akan diizinkan berguru di Istana Api Dewa. 和下族不可多得的人有这样的弟子，好啊！你敢闯百战密室，我愿入我大地神殿。赶紧起来，等伤好了再说。弟子愿意。好，不可辱没我大地神殿的明天起，你就是我大地神殿的弟子。谢师傅成全。 Yuyu memberikan sesuatu pada makanan gurunya agar dia bisa pergi ke Sekte Elang Salju untuk melanjutkan misinya. Namun sang guru yang sudah mengetahui Yuyu bagian dari mereka, dia tak menerima makanannya. Karena gagal, Yuyu menyuruh Kingxi untuk mengantarkan makanannya. Siasat pun berhasil. Pada malam harinya, racun iblis dalam tubuh Yuanji aktif kembali. Dia bergegas pergi ke jurang angin hitam akan mencoba mengeluarkan racunnya. Dan keesokan harinya, Yuyu mengajak Kingxi untuk kembali ke Sekte Elang Salju. Sementara Yang Bo yang sudah menjadi murid Sekte Gunung akan dilatih keras. 就在这里好好的练，练成东伯雪鹰那样。哎，师傅，你放我出去吧！喂，你们黑帮先生，在外面等着我！ Su Ying terkejut dan merasa senang melihat dua ketua membawa Situ menjadikan murid baru di Istana Api Dewa. Ketua Sekte Bumi memperkenalkan Situ kepada para murid, dan tak lama Shikong mengeluarkan satu makhluk untuk melatih mereka. Yi 又更近，近在咫尺，力在深深体中，还要继续努力。是，这里修炼最久，但进步最慢，继续使用法器，淘汰的那个。是。有好好修炼过。
整个夏族历史将风之真意融入，没有能修炼成3重真意的。谢观主。 Mo-chan memanggil Situ untuk memberikan tugas terberatnya, yaitu harus menghabisi 6 ketua sekte. Sotek saja membuat Situ sangat terkejut karena tak akan mampu menghabisi satupun ketua. Mo-chan mengeluarkan racun mematikan untuk diberikan kepada para ketua, namun Situ tetap menolaknya. Saat akan pergi, tiba-tiba Mo-chan mengendalikan Situ hingga kesakitan. Ternyata Mo-chan telah menanam ilmu rahasia yang dapat mengendalikan Situ. Tak ada pilihan lain, Situ pun menerima tugas tersebut. 你这是在威胁我。魔族从来不养没用的人，还有更好的选择吗？才能助你登上巅峰。我等你的好消息。 Saat Su Ying dan Jing Yu sedang merencanakan siasat untuk memancing para ketua muncul, Situ berada di sana menguping pembicaraan mereka dan akan melakukan siasatnya juga. Su Ying akan memancing para ketua untuk mengetahui siapa pendekar bertopeng. Lalu Su Ying mendatangi Lansa untuk meminta bantuan. Namun sebelum bicara, tiba-tiba ada penyusup, yang ternyata dia adalah Jing Yu yang ditugaskan oleh Su Ying. Dan ternyata Situ mengikuti Jing Yu memasuki ruangan rahasia, tempat penyimpanan benda pusaka sekte hitam yang disegel. Namun saat Jing Yu mendekati satu benda pusaka yang paling kuat, tiba-tiba... Tak lama para ketua pun tiba, mereka pun dengan segera memasuki ruang rahasia. Sementara Su Ying masih berjuang sendirian, melawan semua pusaka sekte hitam yang sudah terbuka segelnya. Dan tiba-tiba kalung pusaka pemberian ibunya aktif menolong Su Ying dan Jing Yu memasuki dimensi lain. Tak lama para ketua pun muncul. Situ memanfaatkan kesempatan, dia pun mengeluarkan racun mematikan yang diberikan oleh Mo-chan. Saat pertarungan sedang berlangsung, tiba-tiba bangkit seorang pendekar sakti yang keluar dari pusaka tusuk konde emas. Dia membantu para ketua. Namun tiba-tiba pusaka terkuat bangkit. Para ketua pun bergegas membentuk formasi untuk menyegelnya kembali. Dan akhirnya semua pusaka berhasil disegel kembali. Tak lama Su Ying muncul dengan Jing Yu yang masih tak sadarkan diri. Pendekar tua pun bergegas mengobati Jing Yu dan tak lama Jing Yu sadar kembali. Namun dengan mengejutkan, pendekar tersebut memanggil Jing Yu dengan panggilan Tuan Putri. Para ketua pun menanyakan identitasnya dan ternyata pendekar tersebut bernama Rosa. Dia bersemayam dalam tusuk konde milik Kaisar Negara Moksu yang membantu para ketua 20 tahun yang lalu saat melawan sekte hitam. Mereka semua terkejut ternyata Jing Yu adalah putri Kaisar Negara Moksu. 我是当年夏桀帮助你们对抗魔族的魔秋，就是我们的少主，魔雪国国主，魔雪国国主的女儿。景秋竟然是魔雪国公主。 Kini terungkap sudah siapa Jing Yu sebenarnya. Para ketua dan Su Ying datang menanyakan kabar Jing Yu. Rosa pun menjelaskan bahwa 20 tahun yang lalu negara Moksu diam-diam membantu negara Longsan saat diserang sekte hitam. Permaisuri negara Moksu tewas dalam pertempuran tersebut. Lalu Rosa membawa Jing Yu kecil untuk diamankan dan menyembunyikan di gerbang sekte Tao. Rosa menjaga kekuatan dewa dalam tubuh Jing Yu dan menghilangkan ingatannya. Rosa pun pergi dan melanjutkan lagi pertempurannya. Setelah beberapa saat, Jing Yu pun tersadar. Kini ingatannya sudah pulih namun belum seutuhnya. Dengan otomatis kekuatan dewa dalam tubuh Jing Yu perlahan akan muncul. Sebuah kekuatan besar hingga seluruh pendekar negara Longsan belum tentu mampu menandinginya. Namun Jing Yu harus segera kembali ke negaranya. 说明你体内的神脉正在恢复，整个龙山帝国都不是你的对手。我也要准备回去的事情了。既然你的神识已经恢复，我不想离开这里。你是魔雪国国主的女儿，就当是个梦。醒了，这里的人事物，魔雪国才是你的责任。
Aolan melaporkan kepada ketua bahwa Jingyu adalah putri Kaisar Moxu. Ternyata dulu Kaisar dan Permasyuri kalah oleh ketua Iblis Agung hingga dinyatakan tewas. Namun kedua tubuh mereka tak ditemukan sampai saat ini. Binyin memiliki rencana untuk menghabisi para ketua sekte, yaitu harus menunggu kekuatan dewa dalam tubuh Jingyu aktif seutuhnya. Lalu Jingyu akan dimanfaatkan untuk menghadapi 6 ketua sekte. Karena jika kekuatan Jingyu sudah utuh, tak akan ada satu pendekar pun yang mampu menandinginya. 会主任，于静秋身为神道时候，让他听命于我们。龙山国将没有人是他的对手。若有朝一日他的神力完全觉醒，下6大元老将不费吹灰之力，定不会让主人失。 Setelah gagal menjalankan tugas menghabisi 6 ketua sekte, Situ dipanggil kembali oleh Mo Chen untuk tugas baru. Namun Situ terkejut saat Mo Chen mengatakan bahwa Imam Agung sangat menyukai Situ dan sering bertemu, padahal Situ belum pernah bertemu sekalipun. Namun setelah diingat kembali, Situ terkejut dan menebak bahwa Imam Agung adalah salah satu ketua sekte yang baik padanya. Lalu Mo Chen menugaskan Situ untuk memberikan batu kristal berisi cairan jiwa kepada Jingyu. 这可是个宝贝。这是可以提升修为的灵石。 大祭司亲自吩咐的，于静秋。为什么是于静秋？喝下这些灵液就可以了，好好表现吧。 Jiro yang sudah berada di sekte Elang Salju dikejutkan dengan kemunculan gurunya. Sang guru sudah mengetahui dari awal bahwa Jiro anteknya sekte hitam. Dia pun akan memberinya pelajaran. Yuanji kalah karena tiba-tiba racun iblisnya aktif. Tak lama muncul Kingxi dan memerintahkan untuk segera memanggil Si 我 Kong. 们赶快把师傅扶回去，司空观主过来看看。好，司空观主，他是被魔族所伤，一直在昏迷。走吧。 Yuyu pergi ke wilayah Kutai seorang diri untuk balas dendam kematian ayah dan adiknya. Dia akan memancing pasukan hitam dengan darah jantungnya. Namun dengan mengejutkan, yang muncul adalah ayah dan adiknya yang sudah menjadi pasukan hitam. Keesokan harinya, Yuyu memutuskan untuk pergi ke sekte Belati. Tak lama, Yuyu pun menghadap ketua dan memohon untuk diterima menjadi muridnya. Ketua akan menerimanya jika Yuyu mampu menghabisi 6 orang perampok dari sekte Lengkiong. Yuyu pun bergegas pergi memasuki wilayah tersebut. 什么人闯我们冷出我路，得留下过路钱。 欺负叔叔，他要杀了叔叔！你要干什么呀？老人家，你不许杀我的好汉！我们在村子里面有吃有住。老人家， Yuyu kembali lagi menghadap ketua. Dia tak mampu menghabisi kelompok tersebut karena masih punya hati nurani. Namun ketua dengan tegas mengatakan jangan tertipu oleh tipu daya karena semua orang bisa melakukannya. Yuyu pun kembali dengan pakaian yang berbeda. Dia pura-pura memohon untuk melepaskannya. Dan benar saja apa yang dikatakan ketua. Karakter jahat tetaplah jahat. Mereka tak punya hati nurani terhadap korbannya. Yuyu kembali menghadap ketua dengan ditemani oleh Su Ying dan Jingyu, melaporkan bahwa tugasnya telah selesai. Ketua memberikan ujian kedua, yaitu harus membawa lengan Si Kong ketua sekte Tao. Yang sontak saja membuat mereka semua marah, terutama Su Ying. Namun dengan mengejutkan, Yemei mengatakan bahwa Si Kong adalah mata-mata sekte hitam yang selama ini Su Ying cari. 放在这儿的是司空阳的手臂，司空观主何错之有？做不到呢，就请回吧。提出这种要求，麻烦你把话说清楚。很有可能就是魔族的奸细，入黑暗深渊。 就是司空阳给，是绝对不可能。
你为何要污蔑师尊？那个人就是司空阳，答案就在他的手臂上。行了，我说的已经够多了。我们去水源道观，探探虚实。 Mereka pun mendatangi Xikong untuk memastikan kebenaran yang dikatakan Yimei. Mereka makan dan minum bersama. Namun sebelumnya, Jingyu telah menaburi sesuatu pada minumannya agar terlelap tidur. Setelah tersadarkan diri, mereka memeriksa lengannya namun tak ditemukan apapun. Jingyu dan Suying merasa lega karena Xikong tak terbukti. Namun Yuyu masih percaya dengan ucapan Yimei karena Xikong bisa saja menyembunyikan tanda di lengannya. 你怎么就能确信他说的都是真的？冤枉人！既然他这么说，就一定有他的道理。他有师徒之情，当然想要包庇他。我们跟你一样痛恨魔族。 绝对不会因为师徒之情包庇他。若师尊真的是魔族的奸细，我们答应你，好吧？ Ketua He masih melatih Yang Bo dengan keras. Yang Bo harus bisa menghancurkan formasi jika ingin keluar. Ketua tak yakin Yang Bo mampu melakukannya. Namun dengan mengejutkan, keesokan harinya Yang Bo berhasil menghancurkan formasinya. 这个濮阳波还真有两下子。心快于脑，脑快于物。 才不在这受罪呢。走吧。总算不是个废物。 Yang Bo menemui Suying yang sudah lama tak bertemu. Dia tak ingin lagi memasuki dan berguru kepada Ketua He karena melelahkan. Namun tiba-tiba Ketua He muncul. Dia marah karena Yang Bo keluar dari sekte tanpa pamit. Suying memohon kepada Ketua He untuk mengizinkan Yang Bo tinggal di Istana Api beberapa hari. Suying akan melatih Yang Bo. Ketua pun mengizinkannya. 我陪他好好练练，能否让濮阳兄在星火宫多留几日？这样的天才超凡给我做陪练，肯定可以的。 不行不行不行，我有点喘不上气儿呢，雪莹，不能再练了，我感觉我哪儿不对劲儿。 Yuyu menemui Suying melaporkan bahwa Xikong sering mengunjungi sekte Elang Salju dengan alasan mengobati Yuanji. Namun Yuyu curiga karena Elang Salju tempat munculnya sumur baru meski sudah tersegel. Yuyu pun menyarankan agar Suying kembali dulu ke sektenya untuk lebih memastikan kebenarannya. Tak lama Suying pun tiba di sana. Zhongling menginfokan bahwa Jiro diduga kuat mata-mata sekte hitam karena sebelum tewasnya Tongsan dan sebelum terbukanya sumur gaib, Zhongling melihat Jiro sedang berada di makam mendiang Ketua Li. Suying pun akan menyelidikinya yang akan dimulai dari ayahnya Jiro. Zhongling dengan mudah menemukan ayahnya Jiro. Dia senang diberi uang banyak oleh Suying dan akhirnya dia mengatakan semuanya. 20 tahun yang lalu dia menemukan ibunya Jiro yang terluka parah. Lalu dia membawa dan menyelamatkannya hingga tak terasa waktu pun berlalu. Mereka saling jatuh cinta hingga memiliki seorang putri. Dari situlah baru diketahui bahwa istrinya dari sekte hitam. 原来他娘扛不住家族的责难和压力，绝对不允许家族里有魔族的。当着全家的面儿，是我害怕杀了他。 家族不能容纳的，那季荣呢？是他自己逃走，这一切他全看在了眼里。季荣跑了，从那个时候开始，就深深地烙在了他的心上。这个血海深仇，时儿还傻傻地对他一片痴情，把这些告诉时儿。 Zhongling menginfokan bahwa Xikong datang kembali mengobati Yuanji. Namun saat Yuyu dan Yang Bo akan mengawasi kamar Yuanji, terlihat Jiro sedang berada di sana. Mereka pun menghampiri untuk memancing Jiro emosi agar keluar ilmu hitamnya. 好了，行了行了，别打了。好了好了。记住，大师，为什么不被发现？捉！ Dengan mengejutkan, tiba-tiba Jiro berubah saat emosinya memuncak. Tak lama, muncul Yuanji menyelamatkan Jiro. Dan akhirnya terungkap sudah bahwa Jiro bagian dari sekte hitam. Dengan disaksikan oleh semuanya, termasuk Kingxi yang sangat percaya kepada Jiro. Yuanji memohon untuk mengampuni Jiro karena sejak kecil sudah menderita. Jiro hanya terungkap sebagai makhluk setengah manusia. Tak sempat terungkap kejahatannya karena sang guru melindunginya. Yuanji sangat berharap Jiro bisa kembali ke jalan yang benar. 没有人收留他，他没有能力系和毒打，他每一点。后来，他多等等，他会彻底成为一个人。出身并不是他的选择，只是一个可怜的半魔孩子。我现在可以带他走，让他们走。快走！太过分了。 Keesokan harinya, pasukan sekte Dewa Hitam tiba-tiba menyerang Istana Api Dewa. Para ketua pun bermunculan dan bersatu melawan mereka.
Saat pertempuran masih berlangsung, Situ memanfaatkan situasi menghampiri Jingyu yang terluka. Situ pun memberikan cairan jiwa. Tanpa disadari, Jingyu pun meminumnya. Dan tiba-tiba